Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi al-ummi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, jangan sampai keluar dari forum Jumat ini ketakwaan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dinamika kehidupan terus menekan budaya atau gaya hidup orang-orang beriman, karena memang kecenderungan dunia di akhir zaman menuju kepada kehancuran. Namun orang-orang beriman tentu selalu bersikap optimis dan positif menyikapi setiap dinamika yang berkembang. Terkait dengan dinamika itu, khutbah Jumat pada hari ini bertemakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu, peliharalah dirimu dulu, baru kemudian keluargamu dari siksa api neraka. Ada dua fenomena yang akan khatib angkat terkait dengan peliharalah dirimu dan keluargamu. Sebentar lagi, mungkin 2 hari lagi, tanggal 14 Februari, akan ada pesta seks bertopeng kasih sayang pada momentum Valentine's Day. Indonesia belum termasuk negara yang melarang, walau ada belasan negara di dunia yang sudah melarang warganya dan melarang para kaum terdidiknya semampu yang bisa mereka lakukan untuk tidak merayakan ini. Sebagaimana kita ketahui, kondom-kondom biasanya habis di 2 malam penting bagi kaum pecinta seks atau tes seks. Adalah malam Valentine's Day dan malam Tahun Baru. Itu tentu di luar narkoba yang juga terus merajalela. Namun yang cukup meresahkan akhir-akhir ini adalah bangkitnya vitalitas kaum Lut. Adalah kaum lesbian, gay, bisex, dan transgender. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, UNDP yang juga didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat mendukung dan menekan pemerintah Indonesia agar melegislasi dengan undang-undang terkait dengan perkawinan sejenis. Bahkan UNDP sudah menyiapkan biaya $8 juta untuk program kerja 2016-2017 di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina agar program LGBTI ditambah lagi bukan cuma lesbian, gay, bisex, dan transgender, tetapi interseksual. Tujuan mereka yang paling tinggi nantinya adalah bagaimana menciptakan lifestyle, gaya hidup kaum Lut yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dihujani batu dulu dari langit. Kalau gambaran kita barangkali seperti meletusnya gunung-gunung. Dan dimasukkannya, begitu digambarkan dalam hadis Nabi SAW, sayap Jibril ke dasar tanah, lalu dengan teriakan keras menyebut nama Allah, dibaliklah faja'alna 'aliha safilaha, dan dijadikanlah dasar bumi menjadi permukaan dan permukaan menjadi dasar untuk kaum yang terbalik ini. Khatib tidak pesimis tapi membaca peta dunia. Amerika lewat statement Obama sudah tunduk kepada kaum LGBT ini. Sebagaimana kita ketahui, lobi tertinggi di Amerika adalah satu, lobi Israel, yang kedua lobi persenjataan, dan yang ketiga adalah lobi LGBT. Dan Presiden Obama sudah kalah bertekuk lutut secara politik
Sayangnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga sudah mengeluarkan rilisnya mendukung LGBT di Indonesia. Para pakar menyebutkan sulit presiden bertahan untuk tidak melegislasi perkawinan sejenis. Dalam konteks ini mungkin barangkali khatib berbicara di Mahkamah Konstitusi sebagai suara dari umat, bangsa dan rakyat. Jangankan kita, Lut alaihissalam berkata begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadidin. Dalam surat Hud ayat 80. Hud kemudian kalah dan berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, satu, jadi secara sosial, Lut pemimpin umat ini tidak kuat lagi. Secara keluarga, Lut berkata juga, au awi ila ruknin syadid, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, jadi keluarga yang kuat, maka tentulah aku akan lakukan. Jadi di masa Lut ada dua sistem yang kemudian runtuh. Sistem sosial yang sudah tidak kuat dan sistem keluarga yang kemudian rapuh. Sidang Jumat rahimakumullah. Biasanya para petinggi negeri itu takluk dengan argumen-argumen hak asasi internasional. Yang kedua, takluk dengan argumen-argumen ilmiah. Sebelum saya mencoba untuk membantah keduanya, saya coba mengajak kita semua untuk jujur melihat peta yang tengah berlangsung saat ini. Seorang komisioner berkata kepada saya di Komnas HAM, berat presiden untuk bertahan. Kalau sampai Komnas HAM kemudian sudah menyatakan lesbian adalah atau gay dan sejenisnya semua adalah sesuatu yang fitrah dan normal. Tapi ini yang sedang digerakkan di dunia. Saya akan bacakan hasil penelitian seorang pakar dari UI ketika berbicara seputar ini. Menariknya memang mereka berangkat dari kampus untuk mendapatkan legitimasi bahwa mereka normal dan prestisius. Dan ini diikuti kaum-kaum yang educated. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya kaum penyimpangan secara identitas seksual yang menuju kepada penyimpangan orientasi seksual ini adalah akibat dua penyakit besar. Penyakit apa? Penyakit salah asuh. Dan yang kedua penyakit sosial. Sama sekali penelitian ilmiah tidak ada yang bisa membenarkan. Pernah ada penelitian yang digembar-gemborkan menjadi sebuah penelitian paling monumental, tapi kemudian terbantahkan bahwa orang-orang yang terlahir menjadi kaum yang menyimpang secara identitas dan orientasi seksual ini adalah fitrah. Kita mulai dari cara pandang akal sehat saja. Kenapa harus ada laki-laki dan perempuan? Tidak usah bicara agama, bahwa salah satu hikmah secara nalar sehat, kenapa harus ada laki dan perempuan adalah karena ada tujuan reproduksi. Akan terlahir anak manusia dan terjadilah kesinambungan tatanan sosial yang normal. Sementara kaum gay dan lesbian tidak bisa mengembangkan keturunan karena mereka sejenis. Dan untuk mendapatkan legitimasi formal di sebuah negara, mereka harus memperbanyak pengikutnya, komunitasnya atau sekte seks ini. Kalau mereka tahu mereka tidak bisa punya keturunan, tapi ingin punya populasi banyak, maka yang harus mereka lakukan adalah penyebaran penyakit. Penyakit perilaku dan penyakit sosial, supaya mereka sampai pada
satu tatanan kelompok tertentu yang diterima secara legal dan formal. Bahwa mereka adalah populasi yang juga patut untuk diperhatikan dan mendapatkan hak-haknya. Secara nurani, saya pernah lihat acara lucu-lucuan di TV. Acara Just for Love itu yang untuk ketawa-ketawaan itu dari gags. Laki-laki ditutup matanya, kemudian tiba-tiba suluh bersalaman, dan yang bersalaman ini berdandan seperti perempuan. Ketika dibuka matanya, dia kaget dan jijik. Jadi berbicara agama atau tidak, sebetulnya ini adalah sesuatu yang sangat menjijikan. Tapi kemudian ini menjadi benar dan menjadi terima biasanya karena memang serangan mereka begitu masif. Kalau dari sisi syariat, saya kira semua agama pasti melarang dan semua tahu peristiwa kaum Sodom. Namun yang perlu kita cermati, dalam kasus keluarga Lut, kenapa kemudian rapuh dan runtuh? Lut hanya bisa selamat dengan 2 orang putrinya karena punya istri yang membenarkan lingkungannya. Istri Lut alaihissalam tidak terindikasi lesbian. Memang ada 2 nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya istri yang bermasalah, tidak salihah. Adalah Nuh dan Lut. Tetapi syariat atau teks-teks agama menjelaskan bahwa kalaupun istri para nabi itu, istri 2 nabi ini kemudian tidak salihah tapi tidak melakukan penyimpangan seksual, tidak. Mereka hanya tidak beramal saleh dan mereka kemudian membenarkan lingkungannya. Yang ingin saya katakan adalah ada 120 LSM yang kemudian hendak mendongkel Kemenristek Dikti yang tadinya statementnya begitu keras tapi kemudian esoknya berubah. Dan kemudian Menteri Agama juga harus melunak karena institusi negara dibungkam betul. Bahkan jika ada oknum dari Komnas HAM yang berusaha untuk melarang ini, dia harus dibungkam dan mereka bekerja, dan ingat mereka bekerja seperti mereka sukses di Amerika dan di Eropa. Brazil dulu negara yang sangat religius, tapi tahun 2011 kemudian menerima pernikahan sejenis. Apakah karena mereka tidak beragama? 90% mereka beragama. Tapi kenapa bisa seperti itu? Perilaku masyarakatnya sudah seperti istrinya Lut. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Yang penting gak ganggu gue. Lu boleh nikah sesama jenis. Lu sendiri dan itu urusan lu. Dan hari kedua setelah itu Kemenristek Dikti mengatakan seperti itu yang awalnya galak. Jadi hak individu kalau ada orang di Indonesia ingin menikah sejenis, ini berbahaya, sangat berbahaya. Dan institusi negara di sini sangat berperan untuk melindungi masyarakatnya. Jadi gay ini bukan masalah genetik. Dengan teori mereka kalau laki normal XY, kalau perempuan XX, kalau gay itu adalah XXY misalnya. Tidak. Ini adalah masalah psikogenik atau salah asuh atau sosiogenik atau masalah budaya. Benarkah gay itu fitrah atau bawaan lahir? Ini sebuah penelitian tahun 1989. Maksud saya 1899. Adalah ilmuwan Jerman Magnus Hirschfeld mengenalkan teori born gay. Dia terlahir sebagai gay. Ini yang biasanya digunakan oleh para akademisi, praktisi hukum, atau institusi negara untuk membenarkan mereka. Dan ini adalah kekeliruan besar. Dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk kaum homoseksual. Teori ini tanpa landasan ilmiah sama sekali. Pada tahun 1991, 2 orang periset Dr. Michael Bailey dan Richard Pillard melakukan penelitian untuk membuktikan apakah homoseksual diturunkan genetik atau bawaan. Yang diteliti 2 periset ini adalah pasangan saudara kembar identik, kembar tidak identik, saudara-saudara biologis, dan saudara-saudara adopsi. Yang salah satu diantaranya adalah seorang gay, salah satunya gay dari 2 kembar ini. Riset ini menyimpulkan adanya pengaruh genetik dalam homoseksualitas, namun gagal mengungkap faktor genetik sebagai penentu. Jadi singkat dari penelitian ini adalah terlalu ceroboh, hanya gara-gara satu
hormon bisa mempengaruhi keseluruhan perilaku manusia yang rumit dan sangat besar itu. Riset ini hanya menyatakan 52% pasangan kembar identik dari orang gay berkembang pula menjadi gay. Sementara hanya 22% pasangan kembar biasa yang menunjukkan sifat itu. Sedangkan saudara biologis mempunyai kecenderungan 9,2% dan saudara adopsi 10,5%. Sedangkan gen di kromosom yang membawa sifat menurun itu tidak berhasil ditemukan. Sedangkan gen di kromosom yang membawa sifat menurun itu tak berhasil ditemukan. Riset ini sesungguhnya dengan gamblang menunjukkan bahwa gay adalah kebiasaan dan perilaku menular akibat pergaulan dan lingkungan sosiogenik dan salah asuh di keluarga atau psikogenik, bukan bawaan lahir. Sedang cuma ada banyak penelitian yang saya coba kumpulkan, tetapi saya ingin menyimpulkan. Dari kisah Lut alaihissalam yang kemudian kalah adalah karena bukan berarti Lut tidak kuat membangun struktur sosial melawan kekuatan ini. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala buat generasi setelahnya. Indonesia tentu masih punya cukup kekuatan, punya cukup energi, tapi memang yang bisa melakukan ini adalah rakyat, people power. Maaf kalau saya katakan jangan bersandar kepada eksekutif atau legislatif. Mohon maaf untuk katakan itu. Sebab bahaya laten ini sangat masif. Dan mereka membentuk seks seksual. Dan mereka masuk ke kampus itu karena memang anak-anak muda ini pada suasana ingin bebasnya dan galau status. Jadi lindungi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana caranya? Ayah dan ibu harus hadir di rumah. Penyimpangan seksual ini terjadi kalau bahasa Ibnu Sirin dari teks-teks klasik mengatakan bahwa orang yang suka makan babi dan suka makan keledai itu akan sama perilakunya seperti dua hewan ini yang memang suka pada hewan sejenis. Tapi secara keseluruhan sebetulnya penghasilan haram yang dibawa pulang ke rumah itu berpotensi juga. Kenapa anak banci atau mukhannath itu terlahir? Menurut Ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang ayat yang berkaitan dengan hubungan suami istri adalah karena ketika berhubungan suami istri dia tidak berdoa sehingga setan atau jin itu ikut kemudian berpengaruh pada proses awal pembentukan anak manusia itu. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga, ayah yang kasar atau ayah yang tidak hadir dengan anaknya di rumah, ya memang di usia menyusui anak harus dekat pada ibu. Tapi kemudian pada usia 7-14 tahun harusnya anak dekat dengan ayah. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi penyimpangan seksual itu bermula dari rumah. Kasih nama seperti kelaminnya. Kasih mainan, berikan pakaian, hindari hal-hal yang bersifat unisex. Blue jeans buat perempuan unisex. Rasulullah SAW sejak awal mewanti-wanti. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang ke perempuan-perempuanan dan perempuan yang ke lelaki-lelakian. Sedang jemaah rahimakumullah. Jika orang tua tidak hadir dalam pendidikan anak di rumah, dan jika kita semua sibuk dengan pekerjaan kita, maka tunggulah tanggal main atau hari di mana bencana keluarga akan menimpa kita semua. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan atainahu hukman wa ilman. Apa yang menyebabkan Lut sukses menyelamatkan dirinya dan anaknya? Dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmu.
mendidik anak atau membangun lingkungan sosial di Indonesia ini, saya kira pendiri negeri ini sudah membuat sebuah tatanan yang luar biasa. Satu, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dua, membangun Indonesia di mana kemanusiaannya yang adil dan beradab. Tapi sidang Jumat rahimakumullah, mohon maaf. Tadi sebelum saya ke sini saya coba-coba buka pelajaran anak saya yang di SMP. Judulnya Quran dan Hadis. Kebetulan yang saya buka surah Al-Kafirun. Sama sekali. Jauh menyimpang. Pelajaran Quran Hadis berdasarkan teks Al-Quran sehingga saya peluk anak saya. Nak, jangan mengira kalau kamu sudah sekolah, kamu sudah dapat ilmu. Saya tidak tega untuk menghujat sekolahnya. Saya cuma bilang, nak, kalau kamu ingin tahu apa isi surat Al-Kafirun, baca tafsir. Itu ada tafsir. Kitab ayah, kitab bapak, itu baca itu. Saya ingin katakan bahwa enggak mesti kalau sudah minum obat itu berarti kemudian obat. Separuhnya juga penyakit. Jangan sampai Anda punya anak, Anda besarkan badannya, pikirannya dirampok, pemikirannya oleh orang lain. Jiwanya, keyakinannya dirampok. Hak anak terhadap kita bukan cuma uang. Bukan cuma soal pelukan. Hak anak yang pertama kali yang harus kita berikan adalah berikan asupan ruh. Iman. Itu tanggung jawab orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Ya'qub. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Tugas berat sebagai seorang ayah adalah 3. Menanamkan tauhid. Melindungi anak dari kemusyrikan, mendisiplinkan anak kepada syariat agamanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikanlah kami ayah yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang mendirikan salat ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Kami mengemis kepadamu, kabulkanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.